Otomotif Indonesia kembali guncang, sebuah merek baru, berani, dan penuh inovasi, yaitu Jayco. Akhirnya Jayco resmi masuk ke Indonesia. Dari jalanan kota hingga medan yang ekstrim, mobil ini digadang-gadang bakal jadi pesaing serius di kelas SUV premium. Tapi, apakah membuat Jayco ini sangat berbeda? Apakah fitur canggih? Ini dia, Jayco hadir di Indonesia. Jayco. Mungkin sebagian orang tidak tahu apa itu Jayco. Nah, sebelum kita akan membahas sejarah tentang Jayco, Jayco ini tidak ada hubungan dengan Jayco makanan. Maksudnya Jayco donat. Itu beda, itu Jayco donat. Ya, Jayco adalah brand dari Chery Group ya. Jadi Chery Group yang berasal dari Cina. Oh ya, dan mobil-mobilnya lebih ke model SUV tough ya, dan mirip-mirip dengan ala-ala Land Rover dan Range Rover. Karena mengingat tahu Range Rover ada joint venture terhadap si Jayco ini, makanya kalian gak asing banget dengan desain Jayco ini agak-agak mirip dengan Range Rover. Oh iya, Jayco sendiri masuk ke pasar Indonesia pada awal 2025. Yaitu masuk pasar ke Indonesia terdiri ada 3 model Jayco yang masuk ke Indonesia. Yaitu ada Jayco J7. Ada Jayco J8. Yang paling terakhir ada Jayco J5. Sebenarnya ada Jayco J6, tapi sayangnya di Indonesia ini J6 di under Chery ya. Jadi jualnya adalah Chery J6. Selain itu yang dijual Indonesia ada J5, J7 dan J8. Karena berhubung J5 baru launching, jadi kita akan bahas lebih detail dan singkat J7 dan J8. Makanya nonton sampai habis, kita akan bahas singkat sedikit J7 J8. Ini dia Jayco J7 review singkat ya. Jadi desain depannya ya sangat tough sekali ya. Dan jiwa off-roader SUV-nya tuh sangat kuat. Apalagi lampunya cakep banget, ada cakar-cakarannya. Dan dia udah LED DAL. Ini lampu utamanya ada di tengah sini. Dan LED fog lamp. Jadi semua lampu depannya si Jayco J7 ini dia sudah LED ya, jadi dia sudah LED. Oh ya, di bawah situ ada letakan fitur ADAS-nya ke sampingnya. Cakep sih ini mobil. Untuk desain velgnya dia pakai ukuran 19 inci ya, dengan motif kipas seperti ini ya. Oh ya, ini untuk berlaku untuk tipe yang plug-in hybrid, yaitu dia model kipas seperti ini ya, jadi dapat velgnya. Dan untuk yang versi all-wheel drive dia beda desain lagi. Nah, ke samping ke belakangnya, wah, ini lebih tough sih. Ini mirip-mirip arah Range Rover ya, dengan desain lampu yang cukup memanjang dengan full LED juga, dan ada bumper belakang. Di situ ada 2 knalpot dan ada diffusernya. Dan by the way, ini mobil ini penggerak AWD ya, sistem all wheel drive yang disebut namanya ARDIS dari sistem si Jayco sendiri. Nah, ini desain belakangnya. Dan model handle-nya model flash kayak gitu ya. Nah, ini pas masuk interiornya, wah, pegangan pintunya aja udah tough begitu ya. Dan desain jiwa off-roadernya tuh mewah, apalagi ada satin silver gitu pegangan tangannya. Dan yang jarang-jarang ada di mobil Cina yaitu pengaturan kaca spion ya, yang di posisi itu, karena rata-rata udah pada di layar. Nah, ini desain dalamnya. Oh, tadi ada jok elektrik juga ya. Dan ini kisi AC-nya sangat tough sekali, dan dia bisa kiri kanan. Dia ada parking brake dan juga ada power tailgate ya, ada mode power tailgate-nya. Dan ini bahan materialnya dia ada butiran garis-garisnya, dan ada booster seat tapi dari baris kedua ya. Jadi dia ada booster seat untuk majuin jok depannya. Ini ada wire charging 2 yang mirip-mirip desain ala-ala Chery Group ya, karena komponen banget. Nah, ini ada mode off-roadnya juga. Tuas transmisinya sangat off-roader sekali. Dan ini dia setirnya. Dia udah ada driver monitoring. Nah, ini dia di kiri ada sen kanan, dia pengaturan lampu.
Oh ya, dia ada cruise control dan dia sudah ada cruise control. Ini setirnya mirip-mirip dengan Cherry Group dan juga Omoda juga mirip-mirip karena dia satu grup, dan dia ada tombol untuk audio. Oh ya, di sini ada wipernya. Tapi wipernya dia sudah otomatis. Dia ada tombol push to start button. Head unitnya ini besar sekali dan ukuran besar sekali, dan menunya cukup lengkap, dan dia bisa ambient lighting ya. Itu warnanya cukup banyak pilihan, bisa diatur warna-warnanya sesuka hati Anda ya. Dia bisa warna pink, warna oranye, mau warna putih. Dan dia bisa wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Oh ya, untuk pengaturan AC-nya, nah ini agak sayang sih. Dia pengaturannya di sistem head unit agak rumit sih. Ya mungkin yang belum terbiasa pengaturan AC di head unit sih agak bingung ya. Dan dia punya kamera 360. Bukan 360 tapi 540 karena 180 derajatnya kameranya bisa transparan. Untuk speedometernya, wih, dia udah full LCD ya. Dan dia kaca filmnya dia auto dimming. Kaca spionnya ya, maaf ya, agak belepotan ngomongnya. Dia lampunya dia sudah LED, dia ada untuk tombol panoramic sunroof. Masuk ke jok baris kedua, ini dia joknya udah sudah kulit, dia ada senderan tangannya juga. Dan ini dia cukup premium ya. Dan dia ada kisi AC dan ada booster seatnya dari pengaturan dari baris kedua untuk ke jok depan. Nah ini desain dalamnya. Nah buka bagasinya dia sudah elektrik juga, dia bisa kick sensor. Nah ini bagasinya dia cukup lega dan ada tempat ini untuk penutup bagasinya, ada aspiratornya, jadi jegar dari diintip ya barang-barang kita. Ada ini di bagasi. Lalu bagaimana dengan Jayco J8? Oh ya, secara overall desain grill Jayco J8 dan J7 memiliki bahasa desain yang sama. Desain lampunya udah LED, bumpernya dia lebih tough dan lebih aura SUV premiumnya ada, dan ada list chrome-nya, dan di bawah situ ada ADAS-nya. Tapi mobil ini bedanya dia nggak ada fog lamp kayak J7 ya, karena ke J7 itu dia ada si fog lamp-nya, sementara untuk J8 dia nggak ada. Dia pakai lampu utama yang cukup bagus. Untuk velg, nah ini velgnya cukup besar ya. Dia velgnya pakai ukuran 20 inci dan tutup polis. Nah ini tadi lampunya ya, dia udah LED sequential, ada iluminasinya. Nah bannya dia 20 inci. Nah jarang-jarangnya brand ini dia pakai ban Michelin. Jarang-jarang loh sebuah brand Cina pakai ban Michelin. Nah ini desain belakangnya mirip-mirip sih sama J7 dengan lampu manjang dan ada iluminasinya, dan lampunya pecah, ada cakar-cakaran juga. Nah ini dia ada pakai sensor. Sayangnya knalpotnya palsu karena aslinya knalpotnya di bawah ya. Ini ada tulisan Jayco di belakang situ, dan dia tetap bergerak all wheel drive. Oh ya, untuk perbedaan mobil ini dia udah pakai audio Sony ya. Kalau yang Jayco 7 dia masih pakai audio standar ya, jadi dari Jayco nya langsung. Dan dia audionya cukup banyak ya, sistem Sony nya. Oh ya, tetap ya J7 sama J8 ini dia udah punya panoramic sunroof ya. Oh ya, untuk Jayco ini semuanya penggerak all wheel drive. Jadi ini ya, ada eco mode, normal mode, sport mode, dan ada off-road mode. Dan ini ada pemanas jok ya, jadi bisa buat ngegangguin orang tuh. Dia ada tetap ada wireless charging 2, dan head unitnya lumayan panjang, dan tetap sama ya, AC-nya dia pengaturan di head unitnya ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka ya sistem pengaturan AC di head unit. Kalau belum terbiasa mungkin nggak suka ya, tapi emang agak ribet sih taruh di head unit gitu. Jadi nggak ada shortcut untuk AC ya. Andaikan ada shortcut tuh mungkin lebih enak ya. Terus dia ada kisi AC yang tough 3 tuh di tengah banget. Oh ya, dia bisa pengaturan jok, dari pemanas jok juga bisa dari head unit nih. Mau pemanas, mau pendingin jok dia juga bisa. Bahkan jok belakangnya, kapan lagi jok belakangnya bisa pengaturan ini ya, heater seat dan cooler seatnya. Nah di sini ada menu tadi sport mode, ada eco mode, normal mode, dari setirnya, terus ada fitur radarnya, dan masih banyak lainnya. Ada driver assist tadi, ada kayak tuh, ada cruise control, dan masih banyak lainnya fitur-fiturnya. Oh ya, ADAS-nya juga lumayan banyak. Ada 19 ADAS, ada 19 ADAS loh.
Dan dia speedometernya yang sudah full TFT. Oke, sekarang J7 punya dua pilihan mesin ya. Ada 1.6 untuk yang all wheel drive dan 1.5 yang plug-in hybrid. Untuk spesifikasinya di sini ya teman-teman. Dan perbedaan utama ada di transmisi. Kalau di turbo itu dia pakai DCT, sementara dia yang versi plug-in hybrid pakai direct. Untuk harga J7 ini dimulai dari 499 untuk yang super hybrid system. Untuk yang all wheel drive dapat di harga 549.900. Speknya mirip-mirip. Ada versi 2000 cc turbo yang dengan hasil K265, ada juga 1500 cc plug-in hybrid turbo ya. Kalau digabung outputnya bisa 530 PS. Nah, itu perbedaannya. Dan transmisi mirip-mirip. DHT untuk yang plug-in hybrid, 8 speed automatic untuk yang 2000 cc turbo. Itu sih perbedaan utamanya. Oh iya ya. Dua J-Ku ini karena sabrenya si Cherry. Karena dua J-Ku ini dia bisa jarak tempuh hampir 1000 kilo. Oh my god. Wow. Dapat harga 689,9 untuk yang SHS 850 juta. Ya begitu saja review singkat tentang J-Ku di Indonesia. Dan juga model-model masuk di Indonesia juga. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Farid Fandri, sampai jumpa di video selanjutnya.